Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Hari ini 27 Rajab 1441 Hijriah. Bulan Rajab menjadi bulan yang luar biasa karena pada bulan ini ada peristiwa yang sangat penting. Peristiwa besar yang bersejarah, Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah, persisnya Masjidil Haram, menuju Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa Mi'raj menembus langit sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Sesuatu yang tidak mungkin, yang mustahil diakal, yang tidak akan diterima oleh hati dan pikiran, di zaman itu bisa terjadi. Kalau kejadiannya di zaman sekarang, berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, rasanya sudah biasa-biasa saja itu. Tidak perlu waktu yang lama. Tapi peristiwa Isra Mi'raj, tujuan akhirnya hanya Allah yang tahu. Tapi kalau kita perhatikan dari apa yang telah dibawa oleh Rasul setelah beliau sampai kembali di kota Makkah, oleh-oleh terbesarnya adalah perintah untuk melaksanakan sholat fardu. Karena itu, ketika Allah perintahkan kita puasa, ayat cuma yang turun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintahkan kita untuk bayar zakat, ayat cuma yang turun. Huz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Lagi-lagi ayat cuma yang turun. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi Allah perintahkan kita sholat, tidak cukup sekedar turun ayat. Nabinya, Rasulnya langsung dipanggil menghadap. Dari segi perintah sholat sudah berbeda dengan perintah ibadah yang lain. Karena itu sesuai dengan kondisi kita di bulan ini, pada tahun 2020 ini, wabah sudah mulai menyebar di negeri kita. Tapi untuk Sumatera Barat, sampai sore kemarin, saya masih ikut rapat dengan tim BNPB, masih hasil yang negatif untuk Sumatera Barat. Cuma sudah ada 3 kota yang terkena di Sumatera: Lampung, Riau, dan Sumatera Utara. Kita bagaimanapun berbatasan dengan Riau, bersebelahan dengan Sumatera Utara. Ujung-ujungnya kita sebenarnya tidak berharap virus ini akan sampai ke tempat kita. Apa yang harus kita lakukan? Kalau melihat ayat-ayat Al-Quran, kalau kita ingin minta tolong,
kita ingin mendapatkan bantuan dan perlindungan, ada tata cara khusus yang diatur dalam agama kita. Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kamu kalau ada masalahmu, ada persoalanmu, ada kegundahanmu, ada kesulitanmu, ada kesukaranmu, minta tolong kamu kepada Tuhanmu dengan sabarmu dan solatmu. Jangan gara-gara wabah tidak solat pula kita. Jangan gara-gara COVID-19 tidak pula bagus ibadah kita kepada Allah. Namanya wabah biasanya memang akan lewat dan berlalu. Wabah belalang datang menyerang beberapa kota, tapi kemudian hilang. Pada waktu dalam kondisi sedang mewabah, kita memang diminta untuk membuat perlindungan. Dengan cara apa? Membiasakan untuk hidup bersih. Karena ini melawan pasukan yang tak terlihat. Tentaranya tidak nampak oleh mata kita. Kalau berperang jelas musuhnya, nampak kekuatan lawannya, jelas prajurit yang kita hadapi, masih lumayan. Sekarang berhadapan dengan musuh yang tak terlihat, warnanya tak ada, bentuknya tidak ada, tapi mematikan. Di seluruh dunia angkanya sudah di atas 200.000 jiwa yang sudah terpapar virus. Yang sudah meninggal dunia angkanya lompat terus setiap hari. Negeri kita kemarin sampai sore kemarin sudah 450 orang yang positif di seluruh Indonesia. 3 di antara dokter kita sudah meninggal dunia karena virus ini. Karena risikonya paling besar adalah pasukan yang berada di garda terdepan, dokter, perawat, dan para medis. Sedangkan musuh yang dihadapi tidak terlihat. Tentara yang dilawan tidak nampak. Kalau jelas di depan mata kita musuhnya sembunyi di mana, bisa kita buat ancang-ancang. Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabarmu dan solatmu. Kamu harus sabar dengan solatmu. Beberapa masjid di tempat yang terpapar virus, yang sudah mulai menyebar dan meluas, masjid memang sudah ditutup. Sholat berjamaah sudah bahkan dikurangi, dibatasi. Orang-orang yang berkumpul sudah harus dibuat pembatas agar jangan seperti biasa jumlahnya. Jangan sampai melebihi di atas 30 orang. Cuman kita masih bersyukur kota kita ini sampai kemarin datanya masih negatif yang terkena virus. Tapi bukan berarti kita aman, kita selamat, kita akan jauh dari bahaya, belum. Ujian yang pertama dikasih di muka bumi oleh Allah adalah ujian rasa takut. Maka tiap orang punya rasa takut, wajar saja itu. Walanabluwannakum bisai'im minal khauf, dan pasti kami akan uji kamu dengan sebagian kecil dari rasa takut. Yang sehat takut jatuh sakit, yang hidup takut mati, tapi yang kaya juga takut jatuh miskin. Yang di tepi laut takut tsunami, yang di tepi bukit takut tanah longsor, yang di tepi sungai takut banjir, yang di gedung tinggi takut ambruk, yang di daratan rendah takut kalau
akan hanyut oleh banjir. Ketakutan ada di mana-mana. Kalau kita dalam kondisi takut, perlindungan kepada yang serba mahal lah yang harus kita perkuat. Orang-orang sebelum kita dulu pernah punya rasa takut. Wabah bukan sekali ini datang di dunia, tapi sudah sering berulang dan biasanya akan berlalu. Di Cina, menurut hitungannya, mereka sudah mulai agak longgar dari yang biasa. Setelah Januari, Februari, dan Maret ini, jumlah kasusnya sudah mulai menurun. Tapi di Eropa, terutama Italia, sedang menjadi-jadinya, sedang puncak-puncaknya. Kemarin saja jumlah korban di Italia itu sudah di atas 741 orang dalam 24 jam. Nah, kita di Indonesia baru mau mulai, baru mau start, belum sampai kita ke puncak dan belum sampai kita ke akhir. Karena itu persiapannya lah yang harus kita siapkan. Biasakan untuk berperilaku hidup bersih, berperilaku hidup sehat. Caranya, rutinkanlah untuk berwudu. Jangan berwudu hanya untuk sholat saja. Jangan berwudu hanya untuk baca Quran saja. Jangan berwudu kalau hanya masuk masjid saja. Berwudulah karena ingin mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.